Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Saya yakin dan percaya kita semua saat ini masih dalam keadaan baik. Amin. Mari saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar, karya yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu, apa yang sudah kami alami sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Kami semua yang sedang menikmati ibadah ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini, biarlah kami semua boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari sekali lagi saudara kita mau angkat pujian dari awal. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidup kami, nyata di
Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, amin. Tinggikan namamu, karena Engkau Yesus, Kaulah anugerah terbesar kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Oh, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Karena Yesus kau anugerah terbesar, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, untuk kemurahan-Mu. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia, angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau anugerah terbesar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah
suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Amin. Mari sekali lagi saudara angkat tanganmu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah. Haleluya. Mari saudara, kita masih menyembah Tuhan. Mari kita mau sambung pujian kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Kami datang sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, bawalah aku Yesus. Bawalah aku Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu. Sucikan setiap hati kami. Haleluya Yesus. Hati salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan.
darah-Mu Yesus. Oleh darah Yesus, imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan salibnya, 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 men, selama mulia dosaku disucikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh darah Yesus, salibnya, 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 selama mulia, selama mulia dosaku disucikan oleh darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi saudara, katakan salibnya, salibnya, men, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh sujud di ujung kaki-Mu Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa salib-Mu sudah menyelamatkan kami, sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini bersama istri saya sampaikan salam, tapi salam kita adalah salam kemenangan. Walaupun kita sedang memperingati hari korban Kristus, hari kematian Tuhan di atas kayu salib, tapi ini bukan kekalahan, melainkan suatu kemenangan. Kemenangan besar, pintu sorga dibuka, dosa-dosa seluruh isi dunia ditanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya saya katakan hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa iblis, setan tidak suka kalau Tuhan itu naik di atas kayu salib. Dalam cerita Matius 16, waktu itu sempat iblis memakai lidah, mulut daripada Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Petrus mencegah, mengatakan tidak,
engkau tidak akan mengalami hal itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, iblis, mundur, pergi dari hadapanku ke belakang, sebab engkau suatu batu sandungan. Kenapa Tuhan tahu bahwa iblis pinjam mulutnya Petrus? Supaya dia dilemahkan, supaya dia mengikuti dagingnya, sebab Tuhan waktu itu adalah memang benar-benar manusia daging, sama seperti kita. Walaupun dia Allah yang telah menjadi manusia, ya sama, ia bisa takut, ia bisa lapar, ia bisa haus, dan sebagainya. Itulah sebabnya dia sangat tahu bahwa mulutnya Petrus hanya dipinjam oleh iblis, supaya dia tidak mau naik ke kayu salib. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus akhirnya naik di atas kayu salib setelah dia berjuang, bergumul di Taman Getsemani. Dan pada akhirnya dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah penyerahan total 100%. Ketaatan sampai akhir. Ketaatan 100%. Bukan 50%, bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, tapi 100% total mati. Dia bukan pingsan. Kalau pingsan itu siuman, tapi Yesus kita mati betul-betul dan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, dia tidak setengah mati, tapi dia mati benar-benar, dan dia taat sampai mati, taat sampai akhir. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8 kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ya. dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia seorang manusia, tetapi dia Allah. Dia mengosongkan diri dari rupa Allah, kodratnya Allah. Dia jadi manusia, betul-betul manusia 100%. Dan dia merendahkan diri, taat sampai mati. Terus, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. taat sampai mati, sampai mati. Ya, terus Bahkan sampai mati di kayu salib. sampai mati di kayu salib. Jadi sebetul-betulnya mati. Nah, ketika pada sore menjelang malam, maka beberapa prajurit datang memeriksa 3 orang yang disalibkan itu, termasuk 2 yang di sebelah kiri kanan Tuhan. Mereka mengatakan orang-orang ini harus dipercepat matinya supaya cepat-cepat dikubur, ya, supaya masuk dalam sabat yang besar bagi mereka. Mereka tidak mau ada orang tergantung di kayu salib. Mereka mau kuburkan pada hari itu. Maka penjahat kiri kanan itu kemudian dipatahkan, dipukul sehingga patah tulangnya, dan akhirnya mereka mati. Tapi sampai kepada Tuhan Yesus, mereka katakan sudah mati, tidak perlu lagi dipatahkan tulang kakinya, tidak perlu dipatahkan, dipukul, tidak usah, cukup sudah mati. Mereka tombak, dan ketika mereka menombak, keluarlah air dan darah dari lambung dekat iganya situ. Ya, dan mereka katakan ini memang sudah mati. Tuhan Yesus memang mati. Mati tersalib. Benar-benar mati sungguh. Mati bagi dosa-dosa kita.
supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Itu sebabnya, karena Dia telah taat sampai akhir, taat sempurna, Dia menuntut kepada kita juga gerejanya untuk taat sepenuh. Coba kita baca dulu Injil Yohanes pasal 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka lihat, wow, Ia sudah mati ini. Yang di tengah ini mati sudah. Terus? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Mereka ambil tombak, mereka tikam lambungnya dan keluar air dan darah. Terus? Dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Ya, kesaksian ini bukan palsu, kesaksian benar. Tuhan memang benar-benar mati, tidak diragukan, tidak disangsikan. Tapi kematiannya adalah kematian bagi dosa-dosa seluruh isi dunia. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Sejak Adam jatuh dalam dosa, ketidaktaatan Adam membawa kita semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh di dalam dosa, dosa ketidaktaatan. Ketaatan Yesus sampai akhir, ketaatan Yesus sampai mati, mengajar kita untuk juga taat kepada Tuhan sampai akhir, sampai mati, betul-betul mati dari diri kita, daging kita. Ibrani 5 ayat 8, silakan dibaca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Sekalipun ia adalah anak Allah, anak manusia, tapi ia belajar taat. Kalau Tuhan saja belajar taat, tidakkah kita juga mau belajar taat? Sebenarnya pelajaran taat ini adalah pelajaran yang sangat baik, karena itu kebaikan kita. Jadi kita tidak cukup untuk hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Kita harus menyimaknya. Kita harus belajar kembali apa yang sudah kita dengar. Ambil catatan kita, baca Alkitab kita, kita membuktikan sendiri. Itu yang namanya belajar. Tidak hanya kita dengar satu kali dengan telinga kanan, lantas keluar melalui telinga yang lain. Taat itu akan kita bisa lakukan ketika kita mengerti dengan baik maunya Tuhan, dan hasil ketaatan itu membawa keuntungan yang besar. Kalau Yesus Kristus taat sampai akhir, membawa keuntungan besar bagi dunia, bagi kita diselamatkan, bagi kita yang percaya dibenarkan, bagi kita yang percaya disucikan, bagi kita yang percaya disempurnakan. Karena Ibrani mengatakan bahwa matinya Yesus di atas kayu salib tidak hanya membenarkan, tapi menyucikan sampai menyempurnakan kita. Itu karya terbesar. Jadi kita perlu dengar baik-baik. Bukan hanya mau dengar apa yang menyenangkan telinga kita. Firman Tuhan hanya untuk menyenangkan kita punya telinga, menyenangkan daging. Janji-janji berkat, janji-janji mujizat, itu semuanya baik, memang diberikan Tuhan. Tapi saya mau katakan itu tidak cukup untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai wanitanya.
Kita harus hidup sempurna seperti Tuhan sempurna. Prosesnya itu cukup panjang. Kita harus dimandikan oleh air firman setiap kali sampai kita menjadi manusia yang tidak ada cacat, cemerlang seperti Tuhan kita, seperti mempelai laki-laki sorga itu. Tuhan berkata ikut Tuhan itu tidak enak-enak, pikul salib, menyangkal diri. Waktu Tuhan menghardik iblis yang ada pada Petrus, Tuhan mengatakan, engkau Petrus memikirkan pikiran manusia daging tok. Engkau tidak pernah memikirkan pikiran Allah. Orang Kristen itu harus belajar pikul salib, menyangkal diri, menyangkal daging, ikut aku. Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, yang sesak, pas-pasan. Dan Tuhan Yesus mengatakan sedikit orang mendapati, bukan banyak. Dan ini satu perjuangan. Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini tidak enak didengar. Tapi apa yang tidak enak didengar itu kebaikan kita, keselamatan kita. Banyak orang ingin dengar yang manis, yang baik. Kalau keras sedikit, tajam sedikit firman Tuhan, tersinggung. Ini bukan waktu kita tersinggung. Saya mau mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada di akhir zaman, penghujung akhir zaman. Segera Tuhan kita, Yesus yang kita kasih itu datang kembali pada kali kedua. Tuhan menuntut ketaatan untuk kebaikan. Ketika dia taat, apa yang terjadi? Berkat. Berkat bagi bangsa-bangsa, berkat bagi manusia, selamat yang bagi yang mau percaya. Coba kalau dia tidak mati, dia tidak taat sampai akhir, dia tidak belajar taat, dia tidak menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat datang kepada engkau. Segala berkat. Silakan. Dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, terus diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi semua itu untuk kebaikan kita. Kalau kita taat, itu semua maksud Tuhan supaya kita ini diberkati untuk kebaikan kita, bukan kebaikan daripada Tuhan, kebaikan manusia sendiri. Ada untungnya. Terus diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati buah kandunganmu. Hasil bumimu. Hasil bumimu. Dan hasil ternakmu. Nah ini, tapi jangan mau dulu berkatnya. Tuhan menuntut ketaatan kita. Apa akibat bagi Musa ketika Musa tidak mau taat? Di dalam Bilangan 20 diceritakan ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak punya air. Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, ambil tongkatmu dan pergi berbicara kepada batu karang itu. Katakan pada batu karang supaya dia mengeluarkan air." Tetapi Musa kemudian mengambil tongkatnya dan di hadapan bangsa Israel dia marah-marah sempat dan dia pukul batu karang itu
tas keluar air. Air yang banyak keluar, tapi Tuhan kata, Musa, engkau melanggar kekudusanku. Karena itu engkau tidak akan masuk negeri perjanjian. Rugi. Kita melihat kerugian besar kalau kita tidak mau mentaati Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau kita katakan kita orang beriman, percaya, tunjukkan percayamu dari perbuatanmu, bukan tunjukkan imanmu dari kata-katamu. Akibat Musa tidak mau mentaati Tuhan, maka Musa mengakibatkan hidupnya tidak masuk menginjak negeri perjanjian, di mana dengan susah payah Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Rugi. Coba baca Bilangan 20 ayat yang ke-7 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Hai orang durhaka. Marahin Musa, jengkel dia. Itu manusia biasa. Terus, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Tongkatnya dipokolnya bukit batu 2 kali, pas air keluar. Tapi lalu Tuhan berfirman kepada dia, lanjut dibaca. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa dihukum tidak masuk negeri perjanjian. Sekian akibat ketidaktaatan. Tuhan telah memberi contoh taat sampai mati, taat sampai akhir. Di dalam Ibrani 5 yang ayat 8 tadi itu dikatakan, Tuhan itu anak yang belajar taat. Dan karena Tuhan itu taat, maka dia menuntut ketaatan kita manusia. Jadi berita Jumat Agung buat kita adalah berita ketaatan sampai akhir. Tuhan menuntut kita taat kepada perintah-perintahnya. Kalau kita tidak taat, maka ada sanksinya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang taat, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku itu yang masuk di dalam sorga. Orang-orang banyak itu datang pada hari yang terakhir. Aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan, setannya lari. Aku sudah melakukan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan.
Tetapi Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak kenal kamu. Karena mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Bukannya dibukakan pintu masuk surga, malah enyahlah daripadaku, pembuat kejahatan. Kita lihat di sini bahwa ketaatan itu sangat penting. Dimulai dari ketaatan Kristus. Dan kita belajar tentang ketidaktaatan Adam dan Hawa. Maka dikatakan karena tidak taatnya manusia, Adam dan Hawa, maka semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi karena ketaatan Yesus, Anak Allah itu, maka semua orang itu mendapatkan pembenaran, mendapatkan kemuliaan kembali. Perlu kita merenungkan di dalam memperingati korban Yesus di kayu salib. Jangan hanya selalu seremoni, liturgi, kebiasaan. Oh, hari ini Jumat Agung, jadi saya pakai baju baik-baik, baju hitam, supaya dengan kusyuk, dengan hikmat, saya memperingati hari korban Kristus. Tuhan tidak perlu itu semua. Tuhan tanya kita di hari ini, hari di mana kita memperingati Jumat Agung, hari korban Kristus. Apakah kita selama ini mau taat kepada firman Tuhan, ataukah kita tidak mau taat? Kita sudah baca tadi betapa ruginya Musa karena tidak taat. Disuruh bicara kepada batu karang, dia pukul. Itu bukan berzina, itu bukan mencuri, itu bukan korupsi, itu bukan meninggalkan istri pergi ke dengan orang lain, bukan. Enggak. Cuma apa? Sederhana. Musa, coba omong sama batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Tapi Musa pukul, yang bertentangan dengan perintahnya Tuhan. Itu cuma mukul batu. Apalagi saudara, kalau kita korupsi, apalagi kalau kita berbuat serong, meninggalkan istri yang baik, lalu pergi dengan orang. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, dosa-dosa besar. Inilah waktunya kita memeriksa hidup kita di hari ini, Jumat Agung, dimanapun kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Pada saat Anda dengar, itulah Tuhan sedang berbicara lewat Roh Kudus. Raja Saul tidak taat, makanya dia gantikan oleh Raja Daud. Disuruh tumpas semua jarahan, termasuk Raja Agag, tumpas ya, tidak ada satu pun boleh hidup. Apa dia lakukan? Tidak. Kemudian dia mau mengambil alih jabatan imam daripada Nabi Samuel. Oh, ditolak sama Tuhan. Tuhan berkata, bukan persembahan yang kuingini, dengar-dengaran. Korban persembahan yang terbaik, ketaatan kita.
korban yang terbaik. Korban dengar-dengaran lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Ada orang berpikir dengan berkorban banyak dia sudah senang. Aku ini berkorban banyak. Yang Tuhan tuntut bukan itu. Tapi kalau mau berkorban banyak juga, itu adalah hasil dengar-dengaran, hasil ketaatan. Saya mau kembali ke Filipi 2. Kita baca sekali lagi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia merendahkan diri. Merendahkan diri. Orang yang taat itu merendahkan diri, merendahkan hati. Kenapa orang tidak taat? Sombong. Kesombongan daripada Raja Saul membuat dia tidak taat. Ya, lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Terus. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Menjadi sama manusia. Hamba. Kata hamba ini diterjemahkan dari kata Ibrani doulos. Doulos itu artinya terikat. Seorang hamba yang terikat disebut budak. Budak yang tidak punya kemauan lagi karena dia sudah dibeli. Jadi dia seorang yang terikat. Seorang budak itu tidak punya keinginan diri sendiri. Tidak punya kemauan sendiri lagi. Itu sebabnya ketika di Getsemani Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Dia menempatkan dirinya sebagai budak doulos yang terikat dengan Bapaknya di sorga, tidak punya kehendak sendiri. Demikian kita harus merendahkan diri kita menjadi doulosnya Tuhan. Kita terikat sejak kita percaya Yesus. Sejak kita dengan iman menerima basuhan darahnya, kita dibenarkan, kita dibeli dengan darah, dibayar dengan darah yang mahal. Alkitab berkata dibeli dengan darah yang mahal. Jadi bukan emas perak. Itu yang mengikat kita. Kita terikat, kita adalah dolosnya Tuhan. Harusnya kita budaknya Tuhan. Budak selalu untuk taat apa maunya tuannya. Kita tidak dibeli dengan emas, perak, kayak budak-budak dulu, zaman dulu. Tapi kita dibayar dengan harga darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18. Tolong dibaca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Loh, ini bukan emas perak fana, tidak. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Itu harga tunai.
Tuhan bayar dengan tunai di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Sehingga kita terikat dengan Tuhan seumur hidup kita. Tidak punya kehendak sendiri. Semuanya kita harus berjalan menurut kehendak Bapakku. Waktu di atas kayu salib Tuhan bilang, sudah selesai. Artinya lunas. Tidak ada lagi darah setetes pun pada tubuh daging Yesus Kristus. Darah itu semua sudah ditumpahkan untuk membenarkan kita. Sudah selesai. Apa yang kita buat? Apa yang keluar waktu ditombak? Darah dan air. Itu proses kelahiran. Seorang ibu yang melahirkan anak itu ditandai dengan air ketubang dan darah. Itu mengawali kelahiran seorang manusia, bayi. Demikian Yesus mati di kayu salib dengan mengeluarkan darah dan air sampai kita lahir menjadi anak-anaknya. Kita tidak boleh tidak lahir baru. Kita tidak boleh tidak menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita memperingati hari korban Kristus dengan model hidup lama, tidak ada artinya. Kita harus memperingati hari raya kurban Yesus di kayu salib dengan kelahiran baru. Jadi manusia baru, jadi manusia lain. Pola pikir yang tidak sama dulu. Dulu kita jalan ke utara, sekarang kita jalan ke selatan. Dulu yang kita pikirkan dunia saja, kemuliaan dunia, kekayaan dunia. Padahal dunia ini sementara saja. Ada waktunya. Wahyu 18 mengatakan Babel besar itu gambarnya pada dunia 1 jam habis, tidak ada sisa. Kita mesti berhati-hati. Uang banyak bukan jaminan kaya di hadapan Tuhan. Itu penting. Siapa yang kaya di hadapan Tuhan? Orang yang taat. Kalau kita taat di hadapan Tuhan, bisa merendahkan hati, itu orang yang kaya. Itu kaya sebenarnya. Ya. Marilah kita memperingati hari korban Kristus ini dengan lahir baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru yang terus dibaharui. Mulailah benar-benar memperingati hari kematian Tuhan, merendahkan hati. Jadilah doulos, budak yang terikat dengan Kristus dengan harga darah tebusan itu, dan merendahkan diri, taat sampai mati. Filipi 2 tadi ayat 5 mengatakan, biarlah kita juga mengambil tindakan yang sama, punya pikiran dan perasaan yang sama terdapat dalam diri Kristus. Dia contoh ketaatan kita sampai dia
haus sekali dan diberi cuka asam. Dan dia mengatakan, sudah selesai. Tidak ada satu tetes darah lagi. Lunas, kita dibayar. Kita bukan milik sendiri. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Benar demikian? Buktikan. Tuhan tuntut kita taat kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apa saudara sungguh-sungguh mengatakan karya yang terbesar adalah korban Yesus? Itulah cara Tuhan membuka pintu sorga
Ada jalan baru menuju pohon kehidupan yang tidak diambil, dinikmati oleh Adam. Tapi dengan kematian Adam yang terakhir, Yesus, jalan ke pohon kehidupan itu dibuka kembali. Tapi di pihak kita harus menjaga agar kita tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kalau kita menyebut diri kita penyembah Tuhan, pemuji Tuhan, maka satu hal yang sangat penting, jadilah penyembah pemuji Tuhan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati yang cinta Tuhan, kita jadi penyembah, sujud kepadanya. Oh rahmatakalabaya sekal. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan persiapkan diri kita menikmati perjamuan kudus. Inilah saat yang terbaik untuk menikmati roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita harus makan dan mengakui tubuh dan darah Tuhan, dan kita harus mengkoreksi hidup kita. Kita harus berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan perjamuan kudus ini, roti dan anggur saudara. Yang sudah ada, mari kita akan mengangkat sebentar roti ini. Dengar baik-baik. Yang percaya pada Tuhan dan yang menghargai, mengakui tubuh dan darah Tuhan, ia boleh makan, memeriksa hidup. Adakah amarah di dalam hati? Adakah permusuhan? Adakah dosa-dosa yang tidak berkenan pada Tuhan? Adakah kesombongan? Orang yang sombong tidak layak memperingati hari korban Kristus. Sebab hari korban Kristus itu peringatan akan pribadi Tuhan yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Kata hamba berasal dari bahasa Ibrani dolos.
Arti katanya, doulos itu adalah terikat. Kita terikat sebagai budak yang sudah dibayar bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama angkat itu roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, dikhianati oleh Yudas Iskariot, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Jika saudara mengatakan amin, mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan itu di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Jika saudara katakan ya, amin, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyembah Tuhan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, haleluya, haleluya, ternilai, haleluya, miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, haleluya, ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar. Oh Rabaya Rabasanta Rabaya Rabasa. Biarlah Tuhan memberkati kita. Pengorbanan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami percaya Tuhan, di hari di mana kami memperingati korban Yesus,
Kami diingatkan kembali seperti firman Tuhan tadi katakan, supaya kami belajar taat, karena Tuhan telah taat sampai akhir, taat sampai mati. Maka Tuhan juga menuntut kami taat sampai mati. Tidak ada kehendak sendiri, karena kami adalah doulos yang dibeli dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk juga belajar taat kepada Tuhan, sebagaimana Engkau contoh model taat itu kepada kami. Terima kasih. Biarlah seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia hari ini memperingati hari korban Kristus, diberkati dengan kehidupan yang baru, dengan ketaatan kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mensyukuri firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Puji Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menikmati perjamuan kudus. Kita akan akhiri ibadah ini, ibadah Jumat Agung. Kita semua mau bangkit berdiri, yang ada di sini, yang di rumah-rumah dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita angkat dua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Biarlah dengan berkat yang ada kita memuliakan Tuhan selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, sampai kita bertemu di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.